dokumen-dokumen tertulis, apakah itu permohonannya, apakah itu jawabannya, disertai dengan alat bukti yang jelas, sehingga kita bisa melakukan persidangan ini dan semuanya masih tetap sehat walafiat, kepastian hukumnya dicapai dan rasa keadilannya dicapai. Terima kasih. Baik, kita mulai terlebih dahulu untuk pemohon ke 102. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Kami akan membacakan pokok-pokok permohonan saja secara ringkas. Ya. Disampaikan saja identitasnya. Baik, nama saya Yudian Sastrawan. Oh iya, jangan dibuka. Siap. Ditutup aja semuanya. Siap. Ya, tidak perlu dibuka, suaranya masih tetap kedengaran dengan baik. Ya. Baik, nama saya Yudian Sastrawan, kuasa hukum Tadi dari sudah dikenalkan, sekarang kuasa hukum dari Haji Masrun dari pemohon dan siapa? Habib Ziyadi. Ya, pasangan calon nomor urut 3 Kabupaten Lombok Tengah. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ya. Mohon izin yang mulia. Itu dianggap dibacakan sudah. Siap. Itu. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian kedudukan pemohon, kemudian tenggat waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, mohon dianggap dibacakan. Sebelumnya saya minta klarifikasi. Siap. Kapan permohonan awal disampaikan ke mahkamah? Permohonan awal kami ajukan pada tanggal sebentar yang mulia. Permohonan awal kami ajukan pada tanggal 23 Desember 2020. Hah? 20 yang betul ini sesuai dengan dokumen yang Anda tulis. Permohonan diajukan tanggal 21 ya, pukul 21. 15.45 gitu. Siap. Menurut saudara, KPU menetapkan dan kemudian mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kapan? Itu tertanggal 17 Desember 2020. 17. Kemudian perbaikan kapan yang Anda sampaikan? Perbaikan tanggal 23 Desember 2020. 23 Desember. Siap. Ya. Menurut saudara gimana? Masih tenggang waktunya? Masih pada tenggat waktu 3 hari. 3 hari masih. Ya, penetapan yang mulia. Sekarang Karena berarti kalau begitu yang dibacakan yang mana? Permohonan awal atau perbaikan permohonan? perbaikan Dua-duanya masih tenggang yang kami waktu. bacakan yang perbaikan yang mulia. Perbaikan. Itu masih tenggang waktunya masih sampai. Jadi permohonan awal terus diperbaiki. Siap. Dalam perbaikan itu masih sesuai dengan 3 hari ketentuan PMK? Siap. Masih. Ya, kalau begitu ini kita bermain dengan menggunakan dasar perbaikan permohonan ya. Siap yang mulia. Ayo silakan pokok-pokoknya saja. Baik, pokok permohonan kami bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan bahwa sehingga berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah, selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 sejumlah 43.908 suara. Namun demikian, suara tersebut sebagai akibat dari pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, baik yang dilakukan secara langsung oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 maupun pengerahan dan atau pelibatan pejabat pemerintah maupun aparatur sipil negara pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan yang digerakkan oleh Bupati Lombok Tengah. Baik, kalau begitu sekarang apa dalil-dalil kecurangan? Kalau bisa disampaikan. Baik.
pelanggaran yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan oleh termohon itu apa. Kemudian yang kedua, apakah juga ada pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak terkait, yang juga nanti yang menyangkut Bawaslu supaya sistematis. Siap. Secara rumusan yang kami buat di dalam permohonan kami lebih penekanan pada keterlibatan bupati, baru kemudian keterlibatan pihak termohon. Dan baik, silakan. Apa dalilnya yang pokok disampaikan? Halaman 6 yang mulia. Silakan Peran disampaikan. dan keterlibatan Bupati Lombok Tengah dan jajaran pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah, bahwa di dalam suatu pemilihan umum maupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, pemerintah daerah, khususnya bupati sebagai pejabat publik yang lahir dari rahim rakyat, mempunyai peran-peran yang sangat strategis untuk mengawal dan mensukseskan penyelenggaraan pemilihan di daerahnya. Ya, itu sih Oleh karena narasi. itu, Jadi ini ya, siapa? Saudara sudah menyampaikan tadi dalil yang pertama mengenai Bupati Lombok Tengah dan aparatur sipil negara tidak netral, kan begitu kan sebetulnya intinya, sehingga memenangkan pasangan calon nomor urut 4 gitu kan. Siap yang mulia. Ya itu aja, nggak usah narasinya, nggak usah disampaikan. Kita semua sudah punya dokumennya, sudah membaca. Oh begitu, siap yang mulia. Terus dalil yang kedua, jadi mungkin karena ini yang kami paparkan di dalam permohonan kami ini kan fakta-fakta. oh iya, itu sudah ada di dokumen semua dan kita sudah baca semua. Tapi intinya Bupati Lombok Tengah dan ASN di situ tidak netral memihak untuk memenangkan pasangan calon nomor 4. Siap yang mulia. Nah, narasinya itu yang tadi dibacakan nggak usah dibacakan, semua dokumennya sudah tahu, dibaca, sudah membaca. Dalil yang kedua apa? Kemudian sebagai sebuah upaya yang secara terstruktur dan sistematis yang kemudian dilakukan oleh Bupati menggerakkan seluruh perangkat daerahnya yang mulia. Ya. Hampir sebagian besar yang kemudian berafiliasi kepada calon nomor urut 4. Itu di dalam permohonan Anda sebutkan camat di mana, kepala desa di mana Siap, disebutkan. kami sudah tuangkan seluruhnya dalam permohonan kami yang mulia. Terus ada program yang digunakan, ini saya baca. Siap, ada program yang digunakan untuk melakukan itu, ya. Siap. Misalnya Anda tulis di situ ada program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, pengobatan gratis, gitu kan? Siap. Ya, terus dalil yang lain apa? Yang lain ya keterlibatan penyelenggara pemilihan yang mulia. Gimana itu? Kalau keterlibatan penyelenggara, ada beberapa persoalan yang kemudian kami sudah paparkan di dalam permohonan-permohonan kami. Terus Anda di situ juga menulis pemilih mencoblos lebih dari 1 kali. Di mana itu? Ada. Siap yang mulia. Pemilih tidak terdaftar dalam DPT tapi kemudian mencoblos. Siap yang mulia. Ya, ada ya, itu semua dinarasikan. Jadi itu nanti untuk direaksi itu alamat itu kepada termohon. Siap yang mulia. Terus kemudian Anda juga mendalilkan ada dugaan ijazah palsu calon bupati dan pasangan nomor urut 4. Siap yang mulia. Ada. Siap. Itu diproses enggak? Sudah dilaporkan ke Bawaslu? Kami sudah laporkan yang mulia. Terus gimana Bawaslu? Menurut Bawaslu, karena memang laporan kami, ya pandangannya Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan dan kemudian yang berwenang untuk memproses itu dianggap laporannya daluarsa yang mulia. Sementara memang belakangan kemudian kami dari pihak Paslon 3 mengetahui adanya dugaan pelanggaran. Baik. Jadi maksud kami yang kemudian kami harus tekankan yang mulia bahwa adanya kesejajaran dalam rangka melakukan verifikasi. Ya penekanan kami di situ bahwa
terhadap beberapa calon, satu calon misalnya terhadap satu calon dilakukan verifikasi administrasi saja, tapi terhadap calon yang lain, paslon yang lain itu tidak dilakukan yang mulia. Itu yang kami lihat. Nah, sehingga siap. Itu ada dalil yang lain lagi? Kayaknya itu yang bisa saya baca di permohonan saudara. Penekanannya di beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara TSM itu. Iya, TSM itu kan ada rinciannya ini tadi kan dalil-dalilnya. Siap, yang ingin kami sampaikan mohon izin yang mulia soal kami dengan ada kewenangan yang kemudian dimiliki oleh Bawaslu sebagai fungsi pengawasan. Nah, bahwa memang ada beberapa yang kami laporkan dan sebagian lagi ada yang berdasarkan temuan-temuan. Ya, nah, ada beberapa fakta-fakta. Sebentar. Siap. Tolong petugas diambilkan satu masker, itu masker nggak pas, itu nggak sesuai dengan anunya itu. Melotrok aja berbahaya untuk yang lain itu. Siap. Ya, tolong itu itu. Mohon maaf. Maskernya nggak pas itu. Tolong diambilkan, diganti, suruh pakai masker yang baru. Ya. Itu masker itu tolong disimpan yang sudah dipakai itu. Iya begitu. Nanti kalau beli masker yang seperti itu, yang bagus itu ya. Baik, masih ada lagi dalilnya? Iya. Mohon izin ya di seputaran apa yang kemudian kami sampaikan di dalam permohonan yang mulia. Hanya saja ada penekanan yang Ya, kemudian kami sampaikan seperti yang kami sampaikan tadi. Baik. Bahwa ada beberapa temuan Bawaslu, ya, ada beberapa temuan Bawaslu yang kemudian itu ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Misalnya soal kampanye atau kemudian acara-acara silaturahim yang dikemas sebagai silaturahim, tapi yang mengundang pada saat itu camat dan kepala desa dihadiri oleh bupati. Itu ada temuan-temuan yang oleh Bawaslu ada temuan, tapi kemudian proses itu tidak selesai yang mulia, selalu dengan alasan tidak cukup bukti. Iya. Ya, ada peran yang kemudian kami berharap itu supaya ini dibongkar, dibedah, karena seperti yang kita ketahui ada 3 unsur di Gakumdu, kami sudah laporkan itu. Nanti Bawaslu merespon itu ya. Siap yang mulia. Baik. Ya, saya kira dalilnya sudah. Terakhir petitum, silahkan disampaikan. Gimana? Prof. Aldi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Saudara kuasa hukum. Halo. Ini hakim Prof. Sini lihat Aldi ya. ini. Gara-gara pengaruh pakai masker baru, jadi nggak bisa lihat samping juga rupanya. Itu yang saudara jelaskan lisan terakhir itu ada nggak dalam permohonan? Di petitum kami. Bukan. Yang Anda jelaskan lisan terakhir penekanan soal ada beberapa temuan Bawaslu tapi tidak selesai, itu ada nggak dalam permohonan? Ya, kami sudah sampaikan dan kemudian. Bukan pertanyaan saya, Anda cantumkan nggak dalam permohonan yang diterangkan lisan ini? Sebentar ini. Siap, secara kami kan tidak ada kemudian kewenangan untuk mengakses. Bukan pertanyaan saya, Anda dengar baik-baik dulu. Jadi kalau lawyer itu harus cermat. Siap. Yang Anda berikan penegasan tadi soal ada beberapa temuan Bawaslu kemudian tidak selesai ditindaklanjuti itu dicantumkan nggak dalam permohonan saudara, permohonan perbaikan ini? Siap, kami cantumkan. Apa maksud siapnya itu? Jangan siap-siap kayak tentara. Kami cantumkan, dicantumkan ya. Di halaman berapa? Di halaman berapa itu? Karena begini, nanti termohon pihak terkait, kalau dikabulkan jadi pihak terkait, kemudian Bawaslu, dia kan akan menjawab apa yang saudara tulis di perbaikan permohonan ini, bukan yang Anda sampaikan lisan itu. Jadi kan ini demi kepastian proses ya. Siap. Makanya tadi saya tanyakan, yang Anda kemukakan yang terakhir itu ada nggak di sini? Kalau ada nanti bisa direspon. Nah, itu pertanyaan saya. Siap, yang mulia, kami sudah memang tidak secara gamblang, secara eksplisit kami nyatakan, tapi itu kami sudah
persiapkan nanti di bukti-bukti kami secara tertulis kami sudah serahkan juga. Artinya yang Anda nyatakan terakhir itu tidak ada di sini ya? Tidak ada dalam permohonan. Secara eksplisit memang tidak kami nyatakan. Gimana orang mau membaca yang tidak eksplisit itu? Tidak, ini di poin 19 yang mulia, di halaman 19 poin D Ya. kami sudah. Oke, kalau begitu nanti supaya jelas nih adresatnya. Jadi orang mau membantah dalil saudara, mau menerangkan dalil saudara itu jelas. Sehingga kami mahkamah juga bisa lebih jelas untuk menilainya. Apa yang diterangkan itu dan segala macamnya. Itu ya. Siap, Yang Mulia. Makasih Pak Ketua. Ya, baik. Jadi itulah kita bermain supaya jelas, ya. Kalau itu ada di angan-angan saudara, nanti sana jawabnya juga di angan-angan nanti. Ya. Anda menemukan halusinasi, sana jawabnya halusinasi juga. Ini makanya kita bermain di sini sesuai dengan permohonan Anda, gitu ya. Siap, Yang Mulia. Baik, sekarang petitumnya silahkan dibacakan. Baik, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah nomor urut 4 Haji Lalu Fathul Bahri SIP dan Dr. Haji Muhammad Nursiah SOS MSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Lombok Tengah tahun 2020. 3. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU nomor 108-KPTS-3.KPTS-KAP-9 Romawi mohon maaf, saya ulangi. Keputusan KPU nomor 108-KPTS-52-1/KPTS-KPU-KAP-9 Romawi 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Lombok Tengah tahun 2020 sepanjang berkaitan dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah nomor urut 4 Haji Lalu Fathul Bahri dan Haji Muhammad Nursiah SOS MSI sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Lombok Tengah. 4. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah nomor 420-HK-1/KPTS-5202-KPU strip Kabupaten strip Kap mohon maaf garing 12 Romawi garing 2020 tentang penetapan hasil perolehan suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. 5. Menetapkan perolehan suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah tahun 2020 dalam keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah nomor 420 garing HK.03.1 strip KPTS titik garing 5202 garing KPU strip Kap garing 12 Romawi garing 2020 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 dengan perolehan suara masing-masing 1. Insinyur Paslon nomor 1 Insinyur Haji Hajah Lale Prayatni dan Haji Sumum SPD SH MPD dengan perolehan suara 86.416 suara. 2. Ahmad Ziyadi SIP dan Insinyur Lalu Aswantara dengan perolehan suara 102.778 suara. 3. Haji Masrun SH
dan Haji Habib Ziyadi dengan perolehan suara 174.549 suara. 4. Haji Lalu Fathul Bahri, SIP dan Dr. Haji Muhammad Nursiah, SSOS MSI dengan perolehan suara 122.666. 5. Dr. Andes Haji Lalu Saswadi dan Insinyur Haji Dahrum MM dengan perolehan suara 36.133 suara dengan total suara sah. Ya, itu dianggap dibacakan. Siap. Terus 6. nomor 6. Menyatakan dan menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 Haji Masrun SH dan Haji Habib Ziyadi sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah tahun 2020 dengan perolehan suara 174.549 atau setidak-tidaknya menetapkan perolehan suara pemohon dengan perolehan suara 155.391 sebagaimana penghitungan termohon sebagai perolehan suara terbanyak pada pemilihan bupati dan wakil bupati Lombok Tengah tahun 2020. 7. Menyatakan dan menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 Haji Masrun SH dan Habib Ziyadi sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Lombok Tengah tahun 2020. 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kuasa pemohon Yudian Sastrawan dan Husni Tamam. Baik, terima kasih. Jadi itu yang permohonan pemohon 102 ya, untuk termohon dan pihak terkait dan Bawaslu yang harus direspon.